Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca salah satu doa. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti hafal. Doa tidur. Dan doa bangun tidur. Doa tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada banyak berbagai macam riwayat, tapi singkatannya Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian doa bangun tidur, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang membuat saya penasaran, kenapa di judul doa namanya doa bangun tidur, doa tidur, tapi di dalam doa tidak ada istilah bangun tidur. Justru yang ada hidup dan mati. Membuat saya berfikir, apa maksudnya Bismikallahumma? Seharusnya Bismikallahumma tidur dan bangun. Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Kenapa ada hidup dan mati? Ingin saya mencari tahu, sambil saya menemukan sebuah hadis yang sahih. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Ketika saya baca, Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, berarti ruh kita di mana saat tidur? Wa afiyat di jasadku, dan diizinkan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membuat saya tambah penasaran, kenapa di saat tidur Allah sebutkan kata hidup dan mati, bukan kata bangun dan tidur. Membuat saya jari dan gali tahu, mencari tahu, tidak menemukan hadis-hadis yang bisa menjawab penasaran saya. Subhanallah, ketika saya membaca Al-Quran, seperti biasa baca. Setiap hari baca, meniatkan waktu, kadang 1 juz, kadang 2 juz. Pas sampai saya di surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya langsung sujud syukur. Saya berkata, itulah jawabannya. Allahu yatawaffal anfusa. 2 kali Allah memegang nyawa kita. 1 saat kita meninggal dunia. 2 saat kita tidur belum meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika tidur mati, sudah meninggal dunia. Nyawa kita dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang nyawa seorang ketika dia tidur tapi belum mati. Kalau soal sudah dimegang nyawanya ketika mati sudah selesai. Tapi Allah jelaskan lebih detail lagi, persoalan megang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala menahan nyawa yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Makanya ada orang ketika bangunnya subuh sudah meninggal dunia. Ternyata dia termasuk fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Wa yursilu al-ukhra, tahap yang kedua, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, yang belum ditetapkan kematian, Allah kembalikan nyawanya untuk di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristiwa setiap malam Bapak Ibu. Dimegang nyawa kita dan dilepas. Bisa jadi ketika dimegang dipertahankan, tidak dilepas. Ini beristiwa menghadapi proses kematian setiap malam ketika tidur. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mana orang yang berfikir, itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketika saya baca buku-buku doa, ternyata saya menemukan doa yang hampir sama mentakwilkan ayat ini, tapi menjadi bentuk sebuah doa yang cukup panjang tapi sangat indah, apalagi kalau bisa kita menikmati dan menghayati isinya. Menjadi salah satu doa tidur. Tadi doa tidur ada 1 kan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur ada 2. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu umum. Ada 1 lagi, Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Terus saya menemukan doa, ternyata doa tidur ada 2. Selain Bismikallahumma amutu wa ahya, ada Bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha, rahmatilah ya Allah.
Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon, rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah. Hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mati malam itu, kita insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang salih. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada rumah tahfiz.
tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran, dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah, dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil, semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju, mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan
karena saya meyakinkan ya Allah dan kami semua meyakinkan terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.